Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama dengan Ibu akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Ibu akan membawakan renungan untuk anak-anak SMA Kristen Purwokerto yang berjudul Yang Tak Dapat Hilang. Hari ini akan bersama-sama mendengarkan renungan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami. Hingga saat ini kami masih diberikan kesehatan yang baik, kami masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan, kami akan siap mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Kau kuduskan, sucikan tubuh kami, supaya jiwa kami tetap berpasrahkan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami suka mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, hari ini renungan kita diambil dari kitab Mazmur. Kita mari membuka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur ke-92 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ibu akan bacakan dan kalian semua anak-anak beserta yang lainnya boleh membaca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, amin. Nah, nats ini memberikan kita motivasi, memberikan kita pembelajaran yang baru tentang bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, kita ditanam di dalam kehidupan kekristenan yang benar akan Yesus Kristus. Nah, ada sebuah ilustrasi yang Ibu akan bacakan buat kalian semua. Bertahun-tahun mendengar tentang seorang pria lanjut usia yang mengalami kemunduran kemampuan intelektual, ya. Jadi kalau kita menemukan banyak sekali orang-orang yang usia lanjut atau lansia berpikir atau berbicara tentang itu saja atau hal-hal yang dia ingat saja, itu masuk dalam kemampuan intelektual, cara berpikirnya yang sudah terbatas. Ia meratapi kenyataan bahwa ia acap kali lupa akan Allah. Jangan khawatir, kata seorang teman baiknya, dia tidak akan pernah melupakan engkau. Beranjak tua mungkin merupakan tugas tersulit yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Seperti dikatakan oleh sebuah perumpamaan, beranjak menjadi tua bukanlah tugas untuk para pengecut. Beranjak tua pertama-tama adalah menyangkut peristiwa kehilangan. Kita mengabadikan sebagian besar hidup kita sebelum untuk memperoleh banyak hal. Ya, maksudnya apa? Kita mengabdikan seluruh tenaga, waktu, apapun yang boleh kita lakukan semasa hidup kita lagi muda. Hingga akhirnya kita menuju titik kita semakin lagi dewasa, semakin lagi kita bertambah usia. Nah, kita memperoleh sudah banyak apa yang boleh kita alami. Nah, anak-anak saat ini lagi masuk fase di mana kalian akan merintis kehidupan kalian, masuk dalam dunia sekolah menengah atas, di mana anak-anak sudah harus belajar mandiri, bukan lagi disogok-sogoki, ayo kerjain tugas, tapi kalian harus sadar bahwa aku harus mengerjakan tugas jika ada tugas. Aku harus seperti ini, aku seperti ini. Kalian harus dituntut, kalian percaya diri, mandiri, dan melakukan apapun atas kesadaran kalian sendiri. Bukan lagi disuruh, bukan lagi harus diladeni segala macamnya. Kalian masuk di mana fase kalian akan merintis apa yang boleh menjadi pengalaman hidup kalian itu yang akan berlangsung lama. Nah, ada sesuatu yang hilang kelak pada saat kita beranjak tua. Ada beberapa hal yang kalau kita boleh tanya ke nenek kakek kita atau ke orang tua kita, bahkan saat ini kita tanya, "Pah, Mah, inget nggak kejadian 30 tahun lalu? Apa yang istimewa? Apa yang membuat papa mama menjadi sukacita?" Misal seperti itu.
Terkadang hanya 1-2 cerita, padahal ibu yakin ya setiap orang itu punya rasa sukacita itu dirasakan, apalagi kalau hidup bersama dengan Yesus ya. Sukacita itu selalu dirasakan setiap harinya. Memori, ingatan, kenangan itu lama-kelamaan akan memudar. Nah, tapi yang harus anak-anak teladani bahwa kepercayaan kita akan Kristus, ketaatan kita kepada Kristus, apa yang boleh kita tanam di dalam Kristus itu akan terus bertumbuh dan akan terus ada, tidak akan hilang. Gimana caranya? Anak-anak baca firman Tuhan setiap hari, atau anak-anak mendengarkan renungan seperti ini setiap hari. Ini memicu anak-anak ini menumbuhkan, menanamkan firman Tuhan dan tidak akan pernah hilang dari kehidupan anak-anak. Ya, jadi biarlah renungan pada pagi hari ini juga boleh memperkuatkan iman anak-anak lebih dalam lagi kepada Yesus. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan setiap renungan. Kalau renungan di sekolah kurang cukup, cari renungan banyak sekali. Mau media cetak, media YouTube, atau video lain sebagainya di media sosial lainnya, banyak sekali yang men-sharekan, mempublikasikan tentang renungan. Itu sangat bermanfaat. Ya, anak-anak bisa terus ditanamkan apa yang baik dan itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, sampai kalian dipanggil oleh Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan terus ditanamkan dalam kehidupan anak-anak sekalian. Hal yang tidak akan hilang yaitu juga kasih Allah. Ya, kasih Allah kepada kita. Allah akan mengasihi kita. Allah akan menanamkan segala sesuatu yang baik dalam diri kita asal kita tetap berpegang pada Tuhan. Kasih Allah itu nyata di dalam diri anak-anak asal anak-anak menanamkan apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya di dalam diri anak-anak. Ya. Di Yesaya 46 ayat yang keempat ya, itu ada natsnya seperti ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Kamu telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini yang Yesus katakan kepada kita semua ya. Yesus memikul salib untuk menebus dosa kita. Sekarang Yesus juga memikul kita sebagai anak-anak yang dikasihinya ya. Jangan sampai kasih Tuhan itu hilang. Jangan sampai tunas yang kita tumbuhkan melalui kebenaran firman Tuhan itu hilang dari kita. Ya, kita harus memupukkan, kita harus siram, kita harus jaga apa yang boleh Tuhan simpan dalam kehidupan kita. Ya, anak-anakku, ibu percaya dan ibu yakin kalian semua boleh menanamkan selalu firman Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Yakin, berdoa selalu, minta kepada Tuhan. Apapun yang boleh menjadi keresahan dalam hatimu, apapun yang menjadi pergolakan hatimu, minta sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kalian semua. Ya, asal kalian menanamkan kasih, menanamkan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan dalam diri kalian. Ibu yakin itu tidak akan pernah hilang sampai kalian bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Ibu harap renungan hari ini boleh memberkati kalian semua dan boleh menjadi teladan untuk kalian semua. Ibu akan pimpin dalam doa dan anak-anak kita akan bersatu dalam doa untuk menutup dan mengawali hari kita dengan sukacita dan yakin Tuhan Yesus menanamkan kasih kepada kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Kami mau lebih dalam menanamkan kesetiaan kami, ketaatan kami, menanamkan firman Tuhan yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami boleh setiap hari mendengarkan renungan, biarlah renungan yang boleh kami dengar ya Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Yesus. Bantu kami, tolong kami ya Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dipakai Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk menyambut hari kami siap beraktivitas untuk hari ini, sertai kami, tuntun kami Tuhan, apapun yang boleh kami kerjakan, apapun yang boleh kami lakukan, Tuhan sertai kami. Dan inilah doa dan permohonan hati kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.